Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kinetika stabilitas cairan. Nama-nama anggota kelompok terdapat di slide. Pertama-tama yang perlu diketahui adalah stabilitas obat, yaitu kemampuan obat untuk mempertahankan sifatnya agar sama dengan yang dimilikinya pada saat dibuat dalam batasan yang ditetapkan sepanjang periode penyimpanan dan penggunaan. Sedangkan kinetika stabilitas cairan pada umumnya terjadi ketika reaksi dari suatu reaktan sangat lambat. Semakin lambat reaksi terjadi, semakin besar kinetika stabilitas sediaan cair, di mana zat padat yang terdispersi ke dalam pembawanya. Artinya, semakin lambat reaksi terjadi, semakin besar kinetika stabilitas cairan tersebut. Model kinetik untuk menjelaskan degradasi obat dalam larutan dijelaskan dalam persamaan berikut, dengan asumsi bahwa semua reaktan terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam langkah pengendalian laju, di mana min D konsentrasi obat D per dt sama dengan konsentrasi 0 dikali dengan konsentrasi obat D pangkat N dikali dengan reaktan A pangkat L dikali dengan konsentrasi obat B pangkat M. Ketika konsentrasi AB dipertahankan secara konstan, yaitu saat perubahan dalam konsentrasi selama reaksi dapat diabaikan karena mereka ada di banyak konsentrasi yang lebih tinggi daripada obat D. Atau ketika spesies ini dapat dipertahankan secara konstan melalui penggunaan buffer, contohnya seperti ion hidronium, laju degradasi sering dijelaskan oleh min D per dt dikali dengan konsentrasi obat D sama dengan konsentrasi dikali obat D pangkat N. Selanjutnya ada faktor-faktor kinetika stabilitas cairan obat. Yang pertama, ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin besar luas permukaan partikel dan daya tekan ke atas cairan akan semakin besar sehingga memperlambat pengendapan dalam cairan. Yang kedua, ada viskositas. Semakin besar viskositas cairan, maka akan semakin kecil gerakan turun dari partikel sehingga akan memperlambat gerakan partikel dalam pengendapan. Yang ketiga, ada konsentrasi. Semakin besar konsentrasi cairan, maka semakin banyak jumlah partikel di dalamnya yang akan menyebabkan sering terjadinya tumburan antar partikel dan akan semakin cepat terjadinya endapan dalam cairan. Ada sifat atau muatan partikel. Ada kemungkinan terjadinya reaksi antar bahan, sehingga bahan sukar larut dalam air. Selanjutnya ada pH. pH dapat mempengaruhi tingkat dekomposisi obat. Obat biasanya stabil pada pH 4 sampai dengan 8. Dengan adanya penambahan asam ataupun basa, dapat menyebabkan penguraian larutan obat menjadi dipercepat dan menyebabkan obat menjadi tidak stabil. Selanjutnya ada cahaya. Apabila suatu sediaan terkena cahaya, maka akan meningkatkan fosfolisis atau terdekomposisi oleh cahaya. Selanjutnya ada suhu. Suhu yang tinggi dapat mempengaruhi semua reaksi kimia. Kenaikan suhu akan mempercepat reaksi kimia suatu obat. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan stabilitas obat menjadi berkurang dan akhirnya menyebabkan penurunan kadar dari obat tersebut. Untuk kasus dari Jurnal Pengembangan dan Pengujian Stabilitas Formulasi Sirup Pediatri yang mengandung sildenafil sitrat. Sirup pediatri digunakan untuk anak-anak dan sildenafil sitrat digunakan untuk pulmoneli arteri hipertensi. Sampel yang digunakan pada jurnal ini ada 4, dapat dilihat dari layar. Metode analisis ada 3, organoleptik, pengukuran pH dan kandungan sildenafil sitrat. Stabilitas secara kimia, mikrobiologi, stabilitas saat digunakan. Tes stabilitas yang digunakan untuk mendeteksi stabilitas larutan pada pembukaan botol pertama. Berdasarkan hasil jurnal tersebut, didapatkan stabilitas secara kimia dapat dilihat dari grafik. Grafik yang di atas itu tanpa pengawet dan grafik yang di bawah itu dengan pengawet. Hasil menunjukkan bahwa pH tetap cukup konstan tanpa ada perubahan signifikan pada keempat sampel. Dapat dilihat grafik yang berwarna ungu dan oranye itu menunjukkan sirup dan grafik yang berwarna biru dan hijau menunjukkan larutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sediaan sirup mempunyai pH yang lebih tinggi daripada sediaan larutan. Selanjutnya, stabilitas secara mikrobiologi. Syaratnya yaitu jumlah aerobik total di bawah 103 untuk bakteri dan tidak lebih dari 102 jamur per gram atau per mililiter. Hasil yang didapatkan pada jurnal, tidak ada mikroorganisme yang berkembang pada kondisi penyimpanan di 25 derajat Celcius dan 5 derajat Celcius. Selanjutnya, stabilitas saat digunakan. Uji stabilitas itu bertujuan untuk mendeteksi stabilitas di kondisi nyata. Ada 2 tempat yang digunakan, yaitu rumah dan rumah sakit. Sediaan dibuka selama 2 hari dan diambil kurang lebih 1 mili setiap 8 jam. Hasil menunjukkan di observasi itu rumah dan rumah sakit yang larutan itu warnanya kurang dan untuk sirup itu warnanya kuning dengan rasa manis. Setelah itu persentase sildenafil sitrat itu
larutan di rumah itu 2,504 mg per mililiter, sedangkan di rumah sakit 2,520 mg per mililiter. Sedangkan yang sirup di rumah itu 1,255 mg per mililiter dan di rumah sakit 1,256 mg per mililiter. Setelah itu pH didapatkan larutan di rumah 4,06, rumah sakit 3,97 dan sirup di rumah 4,28, sedangkan di rumah sakit 4,27. Hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa sediaan pediatrik suldenafil sitrat stabil secara larutan dan sirup tanpa dan adanya pengawet. Contoh kasus soal pertama yaitu diketahui K0 sama dengan 2 kali 10 min 7 gram per 100 mili per detik dan C0 sama dengan 550 mg per 100 mili atau sama dengan 0,55 gram per 100 mili. Ditanya yaitu umur sediaan sampai waktu tinggal 90% dari konsentrasi semula. Jadi jawabannya itu dengan menggunakan rumus T90 orde ke-0 yaitu 0,1 kali CO per KO sama dengan 0,1 kali 0,55 gram per 100 mili per 2 kali 10 min 7 gram per 100 mili per detik. Jadi didapatkan hasil 275.000. Nah, diubah menjadi satuan hari. Jadi sama dengan 2,75 kali 110 pangkat 5 per detik dibagi 86.400. Jadi didapatkanlah hasil 3,18 hari. Contoh kasus soal kedua yaitu diketahui K0 sama dengan 4,5 kali 10 min 6 per detik dikali 0,33 gram per 100 mili. Didapatkan hasil 1,485 gram per detik dikali 100 mili. Ditanya yaitu umur sediaan produk yang dianggap baik hingga terurai 90% dari konsentrasi semula pada suhu 25 derajat Celcius. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan rumus T90 orde ke-0 yaitu sama dengan 0,10 kali A0 per K0. Jadi sama dengan 0,10 dikali 6 gram per 100 mili per 1,485 gram per detik dikali 100 mili. Dan dapatkanlah hasil 0,40 detik. Kemudian yaitu syarat stabilitas menurut literatur lain. Di sini kita mengambil dua literatur yaitu menurut ICH dan menurut WHO sendiri. Menurut ICH atau International Conference on Harmonization, stabilitas memperhatikan pengaruh cahaya atas sumber cahaya dengan menggunakan lampu fluorensi buatan Dielect ataupun xenon atau lampu metal dengan filter glass. Kemudian yang kedua, stabilitas memperhatikan Q1A, Q1B, Q1C, dan Q5C, yaitu isinya persyaratan penggunaan suhu dan RH pada masing-masing sediaan ataupun uji jangka panjang maupun uji stabilitas yang lainnya. Kemudian menurut ICH sendiri juga memperhatikan 4 zona iklim, yaitu yang pertama iklim sedang, kedua subtropis dan mediteran, yang ketiga panas dan kering, dan keempat itu panas dan basah. Kemudian menurut WHO sendiri, secara stabilitas yaitu dalam sediaan cair disarankan pada suhu minimal suhu minus 10 derajat Celcius sampai minus 20 derajat Celcius. Kemudian produk dikatakan stabil apabila tidak menunjukkan degradasi bermakna. Stabilitas kemudian yaitu tidak terjadi perubahan fisika, kimia, mikrobiologi, sifat biologi, dan produk tetap dalam batas spesifikasi. Kemudian yang keempat yaitu bahan aktif stabil serta terlindung dari cahaya ataupun tempat lembab. Dan WHO sendiri menurut WHO untuk stabilitas tidak memperhatikan zona iklim sama seperti ICH. Selanjutnya, syarat stabilitas menurut Farmakope Indonesia 3, 4, dan 5. Berdasarkan lama pengujiannya, uji stabilitas dibagi menjadi 2, yakni uji stabilitas jangka panjang atau real time study dan jangka pendek dipercepat. Uji stabilitas jangka pendek dilakukan selama 6 bulan dengan kondisi ekstrim, yaitu suhu 40 derajat sampai kurang lebih 20 derajat Celcius dan Rhesus 75 kurang lebih 5%. Sedangkan uji stabilitas jangka panjang dilakukan sampai dengan waktu kadaluarsa produk seperti yang tertera pada kemasan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil diantaranya adalah 1. Kinetika kestabilan cairan terjadi karena semakin lambat reaksi reaktan terjadi, maka semakin besar kinetika kestabilan kesediaan cair dan zat padat yang terdispersi ke dalam pembawanya. 2. Faktor-faktor yang harus diperhatikan pada kinetika kestabilan obat diantaranya ukuran partikel, viskositas, konsentrasi, suhu, cahaya, pH, dan sifat atau muatan partikel. 3. Uji stabilitas cairan dilakukan dengan secara kimia, mikrobiologi, dan stabilitas saat digunakan. Dan terakhir, lama penggunaan stabilitas cairan dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dilakukan selama 6 bulan dan jangka panjang dilakukan sampai waktu kadaluarsa produk. Adapun daftar pustaka yang kami ambil dapat dilihat di layar. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.